pas gue lagi enak-enak nongkrong, lagi enak-enak ngopi, ngerokok, itu kayak ada suara apa ya? Kayak suara yang pertama kali gue denger tuh kayak suara dangdutan. Kita di mana? Kok itu sampai sini? Iya. Benar. Nyesel sih. Misalnya? Ya pernah hampir melibatkan iya. satu sekolah gitu. Bisa jadi yang hari kedua yang si mata merah itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten CSBT ya, yang hampir punah ini. Ini sama-sama. Udah kenal Agung. Kebetulan dia juga lagi gua suruh ke rumah, suruh buat motoin gua gitu, foto-foto ala priwet, padahal mah nggak priwet. Bisa. Jadi dia kemari, dia mau cerita juga. Sebenarnya udah CSBT udah mau musnah. Bungkus ya, Kenapa mau bubar? Bukan bubar sih sebenarnya, mau di stopin terus mau fokus ke penelusuran gitu. Karena temen gue banyak, tapi nggak punya pengalaman serem, nggak punya, dikit. Jadi mutusin buat dibungkus aja ya. Iya, dikit. Setiap gue tanya temen gue, lu ada nggak cerita serem? Nggak ada. Kayak dengar suara doang. Ceritanya gimana? Kalau dengar suara cerita begitu doang, 2 menit selesai. Jadi kita mau ngebahas kejadian lebih tepatnya kejadian yang gua alamin pribadi itu ada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah ya, pas sekolah. Nah waktu pas gua sekolah itu Gimana tuh cerita awal? Waktu itu kan sempat ada link itu nih, acara sekolah di tempat yang itulah. Tempatnya di Bogor, ya, tapi tempat detailnya ya daerah Bogor situ. Bogor. Nah, waktu gua datang pas masuk ke tempat itu sih, di situ kayak aula kosong gitu ya, kayak aula kosong gitu. Tapi di dalam kayak ruangan gitu. Iya, aula. Gua bilang aula lah, itu aula kosong. Nah, dan itu ada di kayak di komplek perumahan gitulah, itu aula. Nah, di situ pas pertama kali masuk, gua ini sih biasa aja lah, masih normal. Semuanya masih normal. Masih berjalan normal sih, kalau mungkin sih masih berjalan normal. Kira-kira berapa orang? Kelas itu apa? Satu sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah itu kan kegiatan satu sekolah. Iya. Terus nah setelah berjalan normal sampai waktu jam siang, jam berapa? Gue sampai ke situ jam 10-an lah. 10. Jam 10-an. Rapi-rapi biasalah, prepare dulu buat materi segala macam. Iya. Pas waktu ada game atau apa tuh memang Lu panitia? Gua peserta. Gua peserta di situ kan. Waktu jam 10 ada game tuh, kayak ada game jam 1-an tuh ada game. Selesai game gue iseng nih sama teman-teman gua, ada 8 orang lah gua di situ, 8 orang. 8 orang tuh memang baru 8 orang di situ. Biasalah zaman-zaman sekolah kayak ngerokoknya diam-diam ya. Nyari curi-curi waktu. Nah, gue nyari satu warung yang di situ emang enak sih, tempatnya enak. Dan pas gue lagi enak-enak nongkrong, lagi enak-enak ngopi, ngerokok, itu kayak ada suara apa ya? Kayak suara yang pertama kali gue denger tuh kayak suara dangdutan. Enggak, gamelan dangdutan. Dangdutan dulu pak. Ada suaranya tadi. Ada suara dangdutan keras. Dangdut ya. Gue ikuti, kata gue. Dari arah. Kalau gue sini dari belakang jauh gitu. Suara dekat pak. Suara dekat. Gue ikuti kok. Karena kan memang lagi gabut kan itu. Sama anak-anak. Iseng semua. Tapi kebetulan yang memang mau ngikutin cuma 5 orang. 5 orang yang nelusurin itu yang kayak dangdut. Gua, temen gua tuh 4 orang lagi tuh. Ya, di situ gua susulin terus. Karena gua pikir, wah dekat nih. Iseng lah juga, iseng. Gua juga nggak ada pikiran kemana-mana kan. Gua susulin. Pas gua jalan, nih suara makin gua kejar, makin jauh.
makin gue kejar makin jauh sampai gue dibawa ke tempat yang gue sendiri nggak sadar gitu ya, kayak emang ayo kita ikutin tempat jalan nih. Tiba-tiba lu di situ. Tapi gue ada di situ dan pas gue kira itu dekat, ternyata, kita udah jalan jauh loh. Iya. Udah nggak kerasa jauh. Iya. Sumpah nggak dapat gitu itunya yang dangdut. Iya sampai pas udah kepentok danau, kayak ada danau gitu, kayak danau galian gitu. Itu sore hilang, teng aja hilang. Wah, baru di situ. Lu berapa? Berlima. Baru itu gue sadar. Apa? Kita di mana? Kok kita nyampe sini? Iya. Bingung dong, di situ posisi bingung juga kan. Pas gue coba jalan keluar lagi naik, ternyata gue jalan cukup jauh banget. Sampai gue ngelewatin tengah-tengah kebun, di ujung komplek. Yang nggak sadar berarti. Nggak sadar, jalan aja gitu. terus. Nah dari situ kan, ya udahlah mungkin memang firasat gue aja yang salah. Terus ya udah kita normal lagi. Sampai hari kedua ada game lagi tuh. Gua iseng ke pohon bambu di aula di situ lagi. Masih di sekitaran situ, nggak jauh dari aula. Habis game, habis talk show semua, gua iseng main ke pohon bambu. Gua foto. Ya. Pas di zoom temen gua pakai kamera. Ya. Ini apa kata dia? Gue bilang toron air kali, orang-orangnya memang merah. Positif toron air. Dan terus toron air, ya udahlah. Orang hari itu kan memang masih normal aja sih, berasa juga kayak normal. Terus waktu sore, karena gue masih penasaran, ayo kita balik lagi ke tempat-tempat yuk. Gitu lah ya, yang danau itu. Oh, yang kemarin lu diajak di situ. Gue masih penasaran yang tempatnya view gue akuin bagus pak, tempat bagus. Berarti lu pas ke situ keadaannya malam, apa sih tetap sore? Kalau yang kedua, yang pertama itu sore, siangan jam 1 jam 2. Siangan. Nah, kalau yang kedua ini mau jam mandi sore jam 4. Kalau gue nekat iseng gue lewat situ, di situ kebetulan ada yang priwet. Nah di tengah-tengah itu kayak ada tiang 4 pak, tiang 3, 1, 2, 3 ada tiang gitu. Tiang 3 gimana maksudnya? Kayak di kayak tanah lapang luas banget kayak galian gitu. Di depannya danau, pas di tanah lapang itu kayak ada tiang 3, 1, 2. Jadi di hadapan lo begini apa? Iya. Dan hari pertama itu gua nggak ngeh kalau itu ada tiang. Pas gua balik kedua gua baru ngeh kalau itu ada tiang. Dan di situ yang sadar yang ada tiang itu semua baru sadar di hari kedua itu. Nah di situ gue lihatnya mau pada mandi menjemput danau kan, ada bapak-bapak mau izin. Pak ini tuh bapaknya ngapain sebelum lu? Lagi duduk pakai topi lah, pakai caping kayak orang pedesaan gitu ada. Iya. Nah itu dia duduk, gue izin sama teman gue, Pak mau numpang mandi sama mau numpang duduk doang di sini foto-foto. Nah cuma dia bilang ya udah nggak apa-apa tapi hati-hati kata dianya. Nah tapi bener orang bapaknya. Itu dia waktu pertanyaan gue pak. Gua nanya, gua ngomong dapat 2 menit, gua tengok itu orang nggak ada. Yang lain, yang temen lu ngiroin dia nggak? Sama melihat. Nggak ada yang lihat orang kemana larinya. Coba pak nggak tahu larinya. Di tempat yang sama. Itu. Di kali itu. Di danau itu. Yang kemarin sebelumnya lu sampai situ, lu nggak ada niatan mandi nih. Iya. Pas ke situ lagi lu pengen mandi lah. Dan dia kasih peringatan hati-hati. Boleh tapi hati-hati. Terus setelah itu dia hilang, lu tetap mandi? Enggak. Takut gua anjing gila lu. Terus. Karena pas gua mau turun juga kayak ada ikan gede sih itu. Gua pribadi lihat itu kayak ikan gabus ya. Ikan gabus kurang wah. Masih segede paha. Itu salahnya anak gua. Itu kan gua lemparin sampahin. Iya, salahnya gua di situ. Selesai dari situ gua balik karena memang niat nggak jadi mandi kan. Iya. Gua balik pas tepat kejadiannya lepas maghrib Langsung satu aula kesurupan massal. Ya. Semua emang kena juga. Satu aula kesurupan massal. Tapi cowok-cowok
cowok ada berapa yang kena? Kira-kira 10 lebih 10 lebih. Bahkan sampai ada yang mau nyakit dirinya sendiri loh, pakai tangan sendiri. Jadi siapa yang ini, siapa yang bisa gitu, siapa yang ada 3 atau 4 orang lah. dari orang si aulanya itu ada Dari orang aula 1, dari guru 2, dan dari teman-teman yang bisa spiritual juga sih, ada beberapa temen gue yang bisa spiritual juga kan di situ. Nah itu bantu juga. Dari situ aku tuh kaget sih. Sampai ada yang nanya. Tapi nggak mungkin rombongan lu doang yang begitu. Nah di situ juga ada yang katanya ada beberapa orang juga yang ngelemparin mangga, dan tepatnya itu bawahnya makam keramat. Itu ya. Yang mangganya dapat dimakan. Nah si batunya itu yang jatuh ke makam. Jadi disangkanya kurang sopan kan. Nah ada ini juga. Berarti bisa dibilang yang lu aman dong. Enggak juga Pak. Enggak juga sama. Karena lu nyampakin yang itu. Ikan. Dan ternyata pas suasana kacau nih. Hampir satu sekolah kan kesurupan masal. Nah itu lu keadaan lu ngapain itu Pak nih? Lu ngeliat nih, wah kesurupan nih. Lu ngapain itu pas hari itu? Lu ngebantuin ngangkat lah, ngebantuin apa? Kalau gue bantuin ngangkat dulu, gue bantuin ngangkat kan. Di situ gue juga ngeliat teman gue yang ada beberapa yang kena juga. Gue bikin temen gue dulu. Gue sadar itu karena ulah gue dan ulah teman-teman gue itu karena ada omongan dari satu orang nih. Ada yang nanya, kemarin ada yang main ke danau nggak? Oh, itu guru apa orang apa? Warga setempat. Jadi mungkin dari warganya ngelihatnya jangan ada yang main di danau kali, atau pas dia curiganya ini kesurupan pasti ada yang main di danau, masalah. Nah, ada nanya, mana ada yang ke danau nggak? Auto diem dong, auto kicap lah anjing ya. Auto kicap gue diem aja. Jadi gue main trail aja ya. Tapi ada yang ngaku aja. Nggak ada yang ngaku juga. Dan ngaku itu sampai sekolahan tuh. Itu baru ada yang ngakuin kalau emang ternyata kata penduduk setempat 3 tiang itu ternyata makam. Tapi beneran ada 3 tiang? Enggak nyata gitu. Nyata. Ini sekarang pergi ke sono ada tiangnya. Kalau sampai sekarang sih gue belum tahu, mungkin masih ada ya. Karena tiang itu tiang pancang. Tahu tiang pancang sih? Iya. Tiang pancang gede banget gitu. Dari kayu. Kayak bekas. Enggak, kata gue di Goi. Dia ngelihat itu cuma kalau lagi suwe dong. Oh memang beneran ada ya. Tapi yang gue bingung hari pertama nggak ada Pak. Hari pertama yang lu ke situ yang nggak ada. Nggak ada. Apa emang gue yang nggak ngeh? Apa emang nggak ada? Terus setelah kesurupan massal, di situ kesurupan massal hampir. Tapi ada nggak yang kesurupan terus baik terus kesurupan lagi? Ada 1 orang. Ada 1 orang. Itu sampai ikut ke sekolahan. Siapa? Ngikutin siapa? Ada cewek namanya, gue sebut sama dia, Nana. Itu 1. Berarti pas di lu naik bis? Naik bis. Berarti dia udah ikutin bis dong. Iya. Otomatis. Sampai dia ganti nama loh. Ganti namanya? Jadi Sri. Maksudnya dipanggil sama orang? Iya. Sampai diyakinin tuh orang, sampai dimandiin kayak jenazah. Di ini? Di aula sendiri? Di aula itu. Jenazah. Jadi pas dimandiin udah ganti nama dulu. Ganti nama, katanya itu makhluk itu minta di sholatan ulang. Jadi itu temen gue sebagai perantara. Tapi gue bingung ya kenapa udah selang 3 hari itu saya masih ngikut ke sekolahan. Dan di sekolahan kena kesurupan massal. Pas pulang dari aula situ ke kesurupan massal lagi di sekolah. Terus berbalik yang tadi berbalik yang ini. Maksudnya asli kayak dimandiin pocong gitu. Tapi ininya dia. Iya. Objeknya temen gue. Anjing udah tuh pada sholat udah habis itu ya sadar. Tapi dia ikut sampai sekolahan. Terus setelah itu sekolahan sampai sekolah tuh ya. Ini keadaannya pas besoknya pas hari itu udah pulang lah itu udah pulang. Itu acara boleh jadi skip lah. Harusnya acara 4 hari di skip cuma 2 hari. Seharusnya mah 1 hari. Seharusnya mah pas kejadian itu skip. Ya sekolah gue juga sih bingung. Di skip langsung. Kan gue dijadiin katanya
Tapi itu setelah game terus setelah kesurupan, ininya dia game lagi besoknya atau ntar malamnya bisa kita mau. Malamnya tetap diadain jurik malam. Ambil resiko dong itu mah. Ya gitulah. Asli, iya gua tahu lah namanya. Yang ngikutin jalur sekolah ada ya. Tapi buset, itu satu SMK ya. Satu SMK sampai. Tapi di kesurupan itu ada kejadian lucunya. Oh. Ada tuh. Ada temen gua satu. Beda kelas sih. Itu entah ada kesurupan beneran, entah kesurupan bohong-bohongan. Memang kebenaran tuh kakak pelantiknya bagus. Iya. si cowok nih pasti. Cewek. Kakak pelantiknya cewek. Memang itu jadi idola lah, idola di sekolah. Nah, pas dia kesurupan, dia apa? Pengen nyusu tapi langsung dari si cewek kakak kelas gue itu. Maksud berarti si cowok yang kesurupan? Iya. Si cowok kesurupan terus pengen asli. Terus yang nggak ngerti aja gila lu. Terus dia sadari dong akhirnya. Dia tahu. Dia ketawa. Parah banget tuh. Mencuri kesempatan dari kesepian. Terus tapi pandangan lu mah nggak kayak kesurupan? Enggak. Makanya gue tawokin. Tahu banget tuh dia. Itu kejadian lucu kan. Katanya kita bingung ya. Waktu kita lagi suasana tegang bener-bener kayak bener-bener diambang kematian lah itu. Iya, ini dia ngapain? Kok minta nete? Jadi dia cari-cari kesempatan. Ternyata Tahu banget. Tapi kalau emang balik ke flashback ke tempat itu, bener-bener nyesel sih. Misalnya? Ya pernah hampir melibatkan satu sekolah gitu. Gue kaget anjing. Itu lighting warna merah aja guys, kelepas guys, tadi guys. Dah, cari lah. Jumpa. Lanjut. Terus setelah kesurupan selesai. Itu juga gue sampai mikir ya. Jadi setelah selesai ada nggak yang cerita nih, gue ngeliat ini tadi barusan nih, gue ngeliat ini barusan. Kalau dari yang Mas bilang, kalau di foto itu memang ternyata foto di pohon bambu itu ternyata penyebabnya. Pohon bambu sebelumnya siapa yang pohon bambu? Lu? Oh di situ di danaunya? Bukan. Habis? Hari kedua kan bilang gue pernah foto. Itu foto ternyata yang di kamera itu toron air. Ternyata itu setan merah. Setan merah? Jin merah. Kayak genderuwo apa? Kuntilanak paling merah juga? Bukan, dia kayak Banaspati atau Raja Jin gitu sih. Itu warna merah itu. Itu bener kata Pak, pakai dari mahkotanya, pakaiannya, semua ternyata dari situ. Mungkin mereka terganggu sama kehadiran gue yang hari pertama itu. Dan juga mungkin terganggu sama teman gue yang ngambil mangga tanpa izin itu. Karena itu kan biasanya makan keramat. Gue kira ngambil mangga terus nggak dimakan gitu. Kan biasanya setan marah kan. Dimakan. Tapi yang nyampaknya itu. Iya. Mengambil aja ya. Mengambil aja petik ya. Yang dulu juga tuh mangga dipetik, dilihat mah dia ngambil lebih dari 3 kayaknya. Dilihat dari atas matang sampai bawah busuk 2. Tapi guru mah nggak ada yang tahu guru masalah kesini. Nggak ada. Yang tahu mah warga yang langsung nyeletuk. Iya, ada yang kayak ini sampai ke sini nih. Biasanya kan kalau di mana kan apa ya kejadian ini kan biasanya kalau lu tadi kencing di sini ya. Makanya sih lu jangan kencing itu meriang lu. Itu sih gua juga berpikir gila ya efeknya. Kayak bener-bener serem sih gua sampai ngeliwatin sampai nyawa orang harus itu sih pertama nyawa sih kata gue ya. Karena sampai yang gue bilang tadi itu ada yang sampai di mandiin sampai jadi perantara gitu kan. Itu mandiin orang aula sendiri. Warga sekitar, warga sekitar, orang aula, sampai guru, sampai kalau ibaratnya juru kuncinya
sampai dia turun. Gimana sih tempatnya Bogor? Penasaran gua. Tapi jangan. Kata Iswan juga. Iswan sama masih satu sekolah sama dia ke Iswan. Kata Iswan juga jangan sudah enggak mau berapa orang kayak situ yang bisa. Enggak aman pun lo. Tadi parah. Dan itu yang gue itu kejadian siang hari loh. Siang hari dia masih bisa nampakin. Katanya semuanya pada nyalain yang ngambil mangga. Karena yang terang-terangan yang ngambil mangga. Kalau mereka tahu bukan danau, mungkin jadi bahan bantalan juga. Tapi dari warga kalau ngambilangin yang enggak tadi ngambil mangga ya? Yang jadi ini yang ke danau yang disalahin. Yang itu ini ke danau. Kalau bisa jadi yang hari kedua yang si mata merah itu. Bisa jadi situ. Kalau berarti dia mantau dong. Bisa jadi. Karena yang benar-benar ini, sumpah nih ya, gua mau masih branding ya. Iya, dari ini yang ngelihat kan ini nih. Kalau yang kejadian itu gua branding sih sumpah. Yang kejadian ini si Nopi cerita tuh, Nopi istri gua satu sekolah juga sama dia. Itu dia sebelum kesurupan entah apa gitu. Katanya dia ngelihat nenek-nenek bertanduk. Nah, masuk akal. Jadi entah itu sebelum kesurupan atau sesudah kesurupan. Kayaknya sebelum kesurupan, pas mau kesurupan. Katanya ngelihat nenek-nenek. Ceritain nenek-nenek sih. Terus bertanduk. Itu yang di sekitar pemukiman itu ternyata. Itu dia yang memang. Enggak gini. Pertanyaan gua gini. Kenapa sekolahan lu milihnya tempat situ tanpa sekolahan lu tahu tempat itu begitu? Apa nggak nanya dulu apa langsung di-print aja? Dari tahun ke tahun tuh aman. Oh, di situ terus. Oh, dan kebetulan mungkin emang di tahunnya gua anaknya pada ini semua selengean kan udah tahu. Oh, jadi sebelumnya di situ terus. Aman. Oh. Dan kakak dia bilang, saya sebelum kesini aman-aman aja kok, nggak ada apa-apa dah. Mungkin ya kalau yang gue tangkap sih dari jadi itu pertama ngambil mangga, kedua karena ada beberapa anak cewek yang lagi haid dan buang softteknya sembarangan di situ. Dan ketiga ya itu gue sendiri, gue juga ngakuin sih. Tapi sebelumnya dia belum bilang nggak sama warga atau apa, jangan ada yang kekelayapan. Enggak. Oh udah normal aja. Peringatan karena normal aja. Ya kan karena selama tahun ke tahun itu normal, berjalan normal aja. Dari situ gue rasanya kayak lingkungan tertutup. Berarti bisa jadi SMA yang LDKS kelas 1 sekarang nih kesana juga? Enggak kayaknya, mungkin dari kejadian gue itu di kampus kali. Itu berarti baru pertama kali kejadian itu? Di tempat itu? Iya. Dari bertahun-tahun dan itu mungkin kejadian terparah kali ini. Tapi yang gue alami tempat itu sampai anak-anakku sampai down banget sih. Tapi gue kan nggak pernah ngikut LDKS kan. LDKS yang baru kan tuh anak muda baru kan ya. Yang ke kubur-kuburan apa itu? Jurit malam. Jurit malam apa? Itu LDKS juga. Itu yang pramuka LDKS juga. LDKS juga. Oh itu buat ini yang masuk itu OSIS. OSIS. Pertanyaan gue kenapa? Kan lu ada OSIS nih ya. Kan gue